warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, back to my channel. Bercanda, nggak pakai bahasa Inggris kok. Oke, jadi aku mau share cerita karena aku baru baca buku yang aku beli, itu Sirah Nabawiyah dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebenarnya ada beberapa versi guys, maksudnya ada beberapa karangan untuk sirah, tapi aku beli ini karena dia juga juara satu untuk lomba mengarang sirah Nabawiyah tingkat internasional setelah Muktamar 1 di Pakistan ya, yang diadakan oleh Rabi'ah, lupa. Jadi aku baru aja baca bab 1 dan setengah bab 2 dan aku menemukan satu fakta yang menurut aku perlu aku share. Siapa tahu ada juga yang baru tahu terkait ini kayak aku, dan itu terkait sesuatu yang luar biasa. Jadi ini tentang, kalian pernah nggak sih berpikir kenapa kan Ka'bah ini dibangun sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya kan? So otomatis keturunan-keturunannya pada saat itu menganut tauhid dan ajaran agama-agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah pertanyaannya, kok bisa pada saat Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah pada saat itu ada banyak sekali berhala-berhala yang dihancurkan? Kan mereka keturunan Nabi Ibrahim, kok bisa ya? Ternyata paganisme ini, yaitu penyembahan terhadap berhala, jadi dimulai dari seorang sosok yang menjadi pelopor. Sosok yang nggak perlu dipelopor sebenarnya sih. Oke, namanya itu Amir bin Luhud, bukan Amir bin Luhai. Nah, si Amir bin Luhai ini adalah seseorang yang lumayan pandang di masanya saat itu. Dia terkenal sebagai orang yang alim. Maksudnya alim atau soleh di sini adalah dia itu rajin beribadah. Contohnya ya mentauhidkan Allah ya. Kemudian dia juga rajin bersedekah dan memiliki keteguhan untuk mengajak orang lain menuju kebaikan. Jadi ya, wah kayak dibilang kalau sekarang, wah alim banget, soleh banget gitu. Tapi di sini bermula ketika si Amir bin Luhai, dia itu pemimpin salah satu kabilah. Oke, jangan tanya apa itu kabilah, soalnya lumayan panjang juga bahasannya di bab 1. Intinya dia semacam pemimpin. Dia melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Pada saat sampai di Syam, dia ternyata melihat penduduk di sana itu banyak yang menyembah berhala-berhala. Nah, dia tuh berpikir gini, kan Syam itu wilayah tempat banyak rasul, kitab yang turun di situ. Dia berpikir penduduk yang di sana itu tindakan-tindakannya itu udah benar. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa salah satu berhala tersebut pulang ke Mekah. Kemudian diletakkanlah berhala itu di tengah-tengah Ka'bah. Kemudian diberi nama Hubal. Kalau dari kitabnya siapa ya? Kalau dari kitab Ibnul Kalabi itu katanya Hubal itu adalah berhala yang tangan kanannya putus. Kemudian dia itu terbuat dari batu akik merah ya. Kemudian yang nantinya diganti menjadi emas. Pada saat meletakkan Hubal ini di tengah Mekah, dia kemudian berpikir bahwa ya kita ajak aja mereka. Jadi orang-orang juga pada saat itu karena mereka menganggap si Hubal ini orang yang alim, nggak mungkin menyimpan ya, mereka ikut-ikutan aja lah. Mereka ikutan untuk menyembah dan mulai menyekutukan Allah. Dengan siapa ya? Si Hubal ini, si berhala yang dibawa dari Syam ini oleh Amr bin Luhai itu. Nah, itu salah satu berhala. Kemudian ada lagi berhala lain. Nama berhalanya itu Manat. Nah, kalau si Manat ini itu berhalanya kan, kalau tadi si Hubal itu ada di tengah-tengah Ka'bah. Kalau si Manat ini, dia itu letaknya ada di Jalak, kemudian itu ada di pesisir Laut Merah yang ada di Kudait. Kemudian ada lagi, mungkin kalian pernah dengar nama berhala ini itu Lata. Nah, kalau Lata ini dia adanya di Taif. Kemudian satu lagi Uzza. Nah, kalau si Uzza ini dia letakkan di lembah Nashlah, yang merupakan dia itu milik suku Quraisy, Khuza'ah dan kabilah-kabilah lainnya. Nah, bahkan dikisahkan bahwa ada seorang pembantu, dari si Amr bin Luhai ini yang merupakan seorang jin. Kemudian dia memberikan bisikan kepada si Amr bin Luhai bahwa berhala-berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh seperti Wad, apalagi Nasr, kemudian Yogurt, bukan Yogur ya. Kemudian yang lainnya lagi itu katanya terkubur di Jeddah. Akhirnya si Amr ini memimpin pengikutnya dan menggali, kemudian menemukan banyak berhala tersebut. Lalu berhalanya diapain? Ya, ternyata dia itu membagikannya kepada orang-orang yang datang beribadah haji ke Ka'bah. Jadi dibagi-bagilah. Imagine guys, just how much sin does he get for sharing such things? Aduh, kayak mempelopori dosa investasi. Setelah itu ya akhirnya tersebarlah banyak berhala-berhala tersebut. Jadi gitu sebenarnya sejarahnya. Mereka kemudian membuatkan kuil-kuil tempat mereka menyembah berhala yang diberikan oleh si Amr bin Luhai ini. Itu sederet cerita kenapa bisa berhala itu tebaran di seantero Arab. Dan pada saat Rasulullah menaklukkan Mekah itu ditemukan ada sekitar 360 berhala yang kemudian dihancurkan dan dibakar oleh Rasulullah. I just want to share it guys in case you need it, because I also don't know it all. The only thing I know is Lata and Uzza. So this is a great. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.